Di bagian timur Kabupaten Ponorogo, terdapat sebuah kampung yang diberi julukan dengan Kampung Mati. Kampung ini memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan kondisi geografis yang rawan dan sering mengalami bencana alam. Meskipun tidak banyak catatan resmi yang mendetail tentang asal-usul kampung ini, cerita yang berkembang di masyarakat dapat kita jadikan referensi mengapa kawasan ini ditinggalkan oleh penduduknya sehingga terkesan angker. Kampung Sumbulan diperkirakan telah ada sejak lama. Didirikan oleh masyarakat yang bermukim di lereng pegunungan di bagian timur Kabupaten Ponorogo. Nama Sumbulan sendiri konon berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang mungkin merujuk pada kondisi alam atau kejadian tertentu di daerah tersebut. Seperti banyak kampung di Jawa pada umumnya, Kampung Sumbulan awalnya berkembang sebagai pemukiman agraris, yang dimana penduduknya hidup dari bertani dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk menyambung hidup. Pada masa lalu, kehidupan di Kampung Sumbulan relatif tenang dan damai. Penduduknya hidup dengan cara bertani seperti menanam padi, polowijo, dan tanaman lainnya yang cocok untuk ditanam dengan kondisi tanah di daerah pegunungan. Masyarakat Sumbulan juga memanfaatkan hutan di sekitarnya untuk mencari kayu bakar dan sumber daya alam yang lain. Kehidupan masyarakatnya sangat sederhana dengan ikatan sosial yang kuat dan tradisi yang dijaga dengan baik secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, Kampung Sumbulan mulai menghadapi masalah yang serius, terutama yang berkaitan dengan bencana alam. Mengingat lokasinya yang berada tepat di lereng pegunungan, membuat kawasan ini rawan akan bencana alam tanah longsor, terutama saat musim hujan tiba. Bencana alam berupa tanah longsor yang sering terjadi menyebabkan kerusakan parah pada rumah-rumah warga, bahkan sempat meregang nyawa salah satu warga. Selain ancaman dari bencana alam tanah longsor, ancaman berupa banjir bandang juga menjadi masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Sumbulan kala itu. Akibat bencana alam yang terus-menerus terjadi, banyak warga yang kehilangan sumber penghidupan dan merasa tidak aman untuk tinggal di kampung tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke daerah yang lebih aman serta memiliki akses yang jauh lebih baik untuk ke kota. Perlahan-lahan, Kampung Sumbulan mulai ditinggalkan oleh penduduknya satu persatu. Setelah ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya, Kampung Sumbulan menjadi sepi dan tidak terurus. Rumah-rumah warga ditinggalkan begitu saja sehingga rusak, dan perlahan-lahan alam mulai mengambil alih kawasan tersebut. Kondisi ini ditambah dengan cerita-cerita mistis yang berkembang membuat Kampung Sumbulan dijuluki sebagai Kampung Mati.
Namun, beberapa warga kala itu masih berusaha untuk bertahan untuk melanjutkan hidup di sana, walaupun kemungkinannya kecil. Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan berbagai pihak terkait telah berupaya untuk menangani masalah di Kampung Sumbulan, termasuk dengan adanya program relokasi warga ke daerah yang lebih aman. Selain itu, upaya penanganan bencana alam dan peningkatan infrastruktur juga telah dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam berupa tanah longsor dan banjir bandang. Meskipun demikian, mengingat secara kondisi geografis yang berada tepat di lereng pegunungan, membuat upaya pemerintah ini tidak mudah untuk dilakukan. Sejarah Kampung Sumbulan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana. Cerita mengenai Kampung Sumbulan ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga tidak akan terulang tragedi yang serupa di masa depan. Mengingat kawasan Sumbulan telah ditinggalkan oleh penduduknya, sehingga cerita-cerita mistis dikaitkan erat dengan Kampung Sumbulan. Banyak orang yang mengaku pernah melihat penampakan sosok-sosok gaib di sekitar Kampung Sumbulan, terutama pada saat malam hari. Beberapa warga melaporkan pernah melihat sosok wanita berbaju putih yang muncul tiba-tiba dan menghilang. Selain itu, suara-suara aneh seperti tangisan, teriakan, atau bisikan sering kali terdengar meskipun tidak ada orang. Sebagian besar penduduk percaya bahwa arwah-arwah penasaran dari korban tanah longsor masih gentayangan di kampung tersebut. Mereka yang tewas akibat bencana diyakini belum sepenuhnya mendapatkan ketenangan, sehingga roh-roh tersebut sering menampakkan diri atau mengganggu orang yang mencoba memasuki wilayah Sumbulan. Rumah-rumah warga yang ditinggalkan dianggap telah diambil alih oleh makhluk astral. Beberapa orang yang nekat untuk mencoba masuk ke rumah-rumah tersebut mengaku merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seperti dorongan misterius, suara langkah kaki, atau benda-benda yang bergerak dengan sendirinya. Tepat di depan masjid ada sebuah pohon besar yang dianggap angker oleh warga sekitar. Pohon ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis yang berkembang, seperti penampakan sosok-sosok gaib atau kejadian-kejadian aneh di sekitarnya. Beberapa orang bahkan pernah mengaku merasa diikuti atau diganggu setelah mendekati pohon tersebut. Beberapa cerita yang berkembang di masyarakat juga menyebutkan bahwa dulunya Kampung Sumbulan pernah menjadi tempat ritual-ritual tertentu yang melibatkan kekuatan gaib. Hal ini menjadi bumbu dan menambah kesan mistis Kampung Sumbulan. Banyak orang yang percaya bahwa energi negatif dari ritual-ritual itu masih tersisa dan menyelimuti kawasan Sumbulan.
Beberapa warga juga mengaku saat melintasi kampung Sumbulan pada waktu malam hari pernah merasakan kejadian aneh, seperti kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa alasan yang jelas. Bahkan beberapa orang percaya kejadian-kejadian aneh ini dikaitkan dengan penunggu di kampung Sumbulan. Cerita-cerita mistis ini semakin dipercaya karena mengingat kondisi kampung Sumbulan yang sepi karena ditinggal oleh penduduknya dan tepat berada di pelosok. Meski sebagian besar cerita-cerita ini mungkin hanyalah mitos atau hasil imajinasi warga, suasana mencekam di kampung Sumbulan membuat banyak orang enggan untuk berkunjung, terutama pada saat malam hari.